straight against the wall. Beach. Halo penonton, kali ini saya akan membawakan alur film seputar dunia permafiaan. Tentunya banyak adegan baku hantam dan pertumpahan darah. Semoga jiwamu menjadi membara dan siap tempur menghadapi dunia. Setelah menonton video ini, oke langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Berlatar di dalam sebuah bangunan penjara. Ada satu sel yang dibuat khusus dengan pengamanan yang super ekstra. Kemudian beberapa sipir datang menemui penghuni sel tersebut. Penghuni sel tersebut bernama Lee. Dia adalah bos mafia yang terkenal akan kekejamannya. Selain itu, dia juga dijuluki sebagai ayah dari neraka. Julukan itu mengacu pada kebiasaan Lee yang suka menculik anak-anak untuk dilatih dan diseleksi untuk mendapat anak didik yang kuat. Every single one of those ain't the devil's due. A speech. You don't know what we sacrificed. Salah satu penghuni penjara tiba-tiba menikam anggota sipir dari belakang untuk mendapat pistol yang dibawanya. Kemudian adu tembak pun tak terelakkan. Sang kepala sipir yang lengah kemudian dihabisi oleh Lee dengan membenturkan kepalanya ke pintu baja. Lee yang berhasil merebut senjata dari kepala sipir pun segera menghancurkan segel pintu selnya untuk meloloskan diri. Alarm peringatan dibunyikan. Lee memengaruhi para penghuni sel untuk segera mengambil senjata dengan iming-iming kebebasan, tanpa tahu kalau sebenarnya alarm yang dibunyikan Lee barusan adalah untuk memanggil para sipir datang. Kemudian mereka para napi dan sipir melancarkan serangan adu tembak yang membuat semua kedua belah pihak tewas dan tak ada yang tersisa. Sedangkan Lee akhirnya bisa keluar dari lapas tersebut tanpa bersusah payah. Kemudian kita beralih tempat, di mana ada seorang pria misterius terdampar dan tersangkut di jaring ikan milik seorang nelayan. Setelah dicek keadaannya, ternyata pria itu masih hidup. Bahwa nelayan itu kemudian segera melarikannya ke rumah sakit. 2 bulan waktu berjalan. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok dokter muda dan cantik. Dia bernama Aileen. Aileen adalah dokter yang paling totalitas dalam merawat dan menunggu kesadaran si pria misterius untuk bangkit dari komanya. Karena ia tak tahu namanya, kemudian Aileen menamai pria itu dengan nama Ismail, nama karangan yang ia ciptakan sendiri. Karena selama 2 bulan si pria itu menginap, tidak ada satu keluarga pun yang menjenguk. Bahkan identitas seperti KTP tidak ditemukan dari saku pakaiannya. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kemudian Ismail dipersilakan untuk bangkit dari tidurnya. Ismail berusaha mengingat tentang masa lalunya, namun semakin ingatan itu dipaksa, maka akan terasa sakit. Hasil dari pemeriksaan ronsen telah ditemukan sebutir peluru dari dalam kepala Ismail. Namun sayangnya dokter di rumah sakit itu belum bisa mengambil peluru dari dalam kepalanya karena keterbatasan alat yang kurang lengkap. Untuk sekelas rumah sakit yang berada di kota kecil pedesaan, itu bisa dibilang wajar. Aileen kemudian membawa Ismail ke pantai, tempat di mana Ismail ditemukan untuk memulihkan sedikit ingatannya. Dari dalam bayang-bayang ingatan Ismail, ia mengingat sekelompok orang, namun Ismail masih belum tahu itu siapa. Kemudian Ismail diperkenalkan kepada sosok nelayan yang telah menemukan Ismail tempo hari, yang ternyata dia bernama Pak Romli. Tempat di mana Pak Romli nemunya. Itu Pak Romli. Santai aja. Kemudian beralih ke tempat lain, di mana saat itu ada salah satu kelompok mafia tengah menunggu kedatangan sosok Lee untuk membahas soal bisnis. Sebut saja dia Parjo, dan anak buah kesayangan yang berada di sebelahnya, dia bernama Santoso. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Lee menampakkan batang hidungnya. Lee sepertinya kurang menganggap penting pertemuan ini. Ia malah asik makan mie ayam favoritnya. Si Parjo yang kadung kesal, terus terang komplain mengenai produk senjata yang Lee jual, yang dianggapnya kurang berkualitas. Dan ia juga jujur kalau selama ini si Parjo membeli produk Lee bukan karena butuh, melainkan nama besar Lee yang bikin semua kelompok mafia jadi merasa segan terhadapnya. Dan artinya, jika si Parjo telah berhasil menghabisi Lee, maka nama si Parjo akan segera terangkat dan mewarisi dari daftar nama-nama mafia yang paling ditakuti. Saat itu Lee hanya membawa 4 anak didik kesayangannya. Namun dari keempat anak didik itu cukup 2 orang saja untuk menghabisi para pasukannya si Parjo.
Sebut saja dia Mulyadi. Senjata andalannya yaitu tongkat besi. Sedangkan perempuan cantik ini bernama Rika. Dia sangat pandai dalam bertarung, memainkan pisau dan pistolnya dengan cukup baik. Lee kemudian membunuh si Parjo hanya dengan menggunakan sumpit. Selain itu, Lee juga membunuh beberapa anak buah Parjo yang masih tersisa dengan pistol yang dibilang oleh si Parjo dengan sebutan pistol yang tidak berkualitas. Lee ngasih paham Santoso bahwa tidak ada masalah perihal tentang senjatanya, melainkan tergantung orangnya saja yang mampu atau tidak menggunakan senjatanya dengan cukup baik. Saat Lee akan membunuh Santoso, tiba-tiba Santoso memberitahu info penting tentang gosip hangat mengenai anak yang terdampar di pantai dan diduga kuat anak itu adalah salah satu anak didik kesayangannya Lee. Merasa info yang Santoso beri cukup berguna, kemudian Lee menghadiahkan sunat gratis di telinga Santoso. You fucking with me, boy? Come on, come on. I don't. Promise you, bro. I promise. Pergi. Santoso kemudian mengunjungi rumah sakit untuk segera menyembuhkan kupingnya. Dan tentu ada maksud lain di balik kedatangannya ke rumah sakit itu, yaitu untuk mencari Ismail, sosok pria yang ditemui di pantai. Santoso terlalu berlagak jagoan. Sikap ini yang membuat Aileen jadi merasa tak nyaman dan ketakutan. Kemudian Ismail tiba dan menghentikan aksi Santoso. Namun secara tiba-tiba Santoso menghantamkan botol kaca ke kepala Ismail, sehingga membuat kepalanya mengeluarkan banyak darah. Ingatan Ismail memang sudah menghilang, namun insting bertarung Ismail masih melekat pada dirinya. Aileen khawatir terhadap ancaman yang ditujukan kepada Ismail, maka dari itu ia mengajak Ismail ke Jakarta. Selain untuk mengamankan keberadaannya dari kelompok mafia, dia juga berniat ingin mengambil peluru yang masih berada di dalam kepalanya, karena fasilitas rumah sakit di Jakarta dinilai lebih lengkap. Dengan semua perhatian yang Aileen berikan, Ismail sangat berterima kasih. Namun sayangnya Ismail menolak ajakan itu karena dia ingin mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran mengenai dirinya. Dan pada akhirnya Aileen ke Jakarta seorang diri, dan tujuannya ia ke Jakarta yaitu untuk mendalami ilmu kedokteran. Di keesokan harinya, Ismail mengantar Aileen sampai di terminal dan keberadaan mereka dipantau oleh anak didik Lee yang bernama Tejo dan Tano. Di situ juga ada Santoso yang ikut mengarahkan untuk mencari sosok Ismail. Saat Ismail dan Aileen hendak memasuki bis, tiba-tiba pandangan mata mereka dihalangi oleh angkot yang tengah berhenti menurunkan penumpangnya. Saat bis dalam perjalanan, kemudian bis itu dihalangi oleh mobil yang ternyata itu ulah Tano dan Tejo. Dan ya, rupanya Ismail adalah bagian dari kelompok Lee karena dia termasuk anak didiknya yang telah berkhianat, dan nama sebenarnya adalah Abdi. Aileen kemudian berusaha menelepon Ismail, namun situasinya sangatlah sulit. Suara Ismail dari dalam HP Aileen terdengar oleh Tano dan Tejo. Mereka mengira kalau orang yang mereka cari berada di dalam bus itu. Kemudian mereka membantai semua penumpang bis dan menyisakan satu anak kecil dan juga Aileen yang ternyata masih selamat. Kemudian mereka diangkut untuk dibawa ke markas besar. Ismail diantar Pak Romli menuju lokasi itu, namun sayangnya sudah terlambat. Yang ada mereka hanya menemui belasan mayat bersimbah darah. Lalu tiba-tiba ia didatangi oleh para kroco-kroco nyali, dan di sini akhirnya Pak Romli tidak selamat. Sedangkan Ismail telah berhasil diamankan oleh polisi yang baru saja tiba. Tunggu Pak. Sementara itu, Tano dan Tejo telah tiba di markas. Santoso yang nggak tahu diri dan banyak cincong ini kemudian ditembak secara membabi buta oleh Tejo. Terus gua Ismail kemudian diinterogasi polisi. Namun karena hilangnya ingatan Ismail, polisi itu pun tak menemukan info apapun. Polisi itu mencoba membantu ingatan Ismail dengan menceritakan kisah masa lalu yang mengerikan mengenai sosok orang yang bernama Lee. Lee adalah sosok kejam yang kemunculannya selalu meninggalkan jejak pembantaian, dan anak kecil akan diculik untuk dididik dan tumbuh sebagai seorang perompak yang setia pada bosnya, yaitu Lee. Dan rupanya Ismail adalah salah satu anak itu, anak yang sempat menjadi kesayangan Lee.
Tiba-tiba pasukan Lee datang menghancurkan seisi kantor. Polisi yang menginterogasi Ismail itu pun tak selamat dan kemudian Ismail dihadapkan dengan sosok Tano dan Tejo. Pertarungan yang seharusnya diunggulkan oleh pihak lawan ini mampu diimbangi lewat gaya bertarung cerdik Ismail. Abdi. Pintar juga. Tano yang murka melihat adiknya yaitu Tejo tewas, langsung menyerang secara membabi buta tanpa memperdulikan lagi rasa sakit. Tano yang bertarung secara totalitas dan pantang menyerah pun tak cukup mampu mengalahkan Ismail. Dia tak sanggup lagi berdiri dan tewas secara mengenaskan. Ponsel milik Tejo berdering. Kemudian Ismail mengangkat ponsel itu, yang rupanya itu panggilan dari Lee. Mengetahui Aileen ada pada Lee, kemudian Ismail bergegas menuju ke markas Lee. Setelah melakoni aktivitas yang sangat melelahkan, selayaknya manusia normal, Ismail membutuhkan air untuk menghilangkan dahaganya. Namun sumur yang ia timba hanyalah berisi dedaunan kering. Dan ia mulai menyadari kalau sebenarnya sumur itu menyimpan cerita kelam di mana beberapa anak kecil hasil dari penculikan akan dibuang ke sumur itu tanpa dibekali makanan dan minuman. Mereka yang di gunung berhari-hari akan merasakan lapar yang amat perih. Lalu Lee si biadab itu hanya menurunkan sebotol air yang membuat si anak menjadi pembunuh berdarah dingin hanya demi memperebutkan sebotol air. Kemudian anak kecil yang selamat dan mampu bertahan akan diangkat menjadi anak didik Lee yang setia untuk selamanya tanpa memperdulikan kisah tragis masa lalu. Mulyadi yang tengah melihat Ismail kehausan memberi air minum kepadanya sebagai bentuk respek, karena bagaimanapun Ismail pernah menjadi sosok teman yang baik dan Mulyadi sebenarnya sadar betul kalau Lee adalah sosok bajingan. Namun ia lebih memilih apa kata isi hatinya untuk tetap tinggal bersamanya. Setiap orang harus milih. Nah, ini udah takdir gue ikut dengan si bangsa. Ngapain juga lo? Mulyadi adalah sosok petarung yang hebat dan ia lebih berbahaya dari Tejo dan juga Tano. Terbukti hanya dengan 11 tongkat besi, ia mampu membuat Ismail terkapar. Namun Mulyadi masih memberi kesempatan untuk Ismail bangkit. Di kesempatannya kali ini Ismail lebih fokus bertarung dengan gaya bertahan dan mengandalkan serangan balik. Dan pada akhirnya Ismail bisa mengalahkan Mulyadi dengan mengarahkan serangan Mulyadi ke wajah Mulyadi sendiri. Kemudian Rika datang dengan penuh amarah dan menembaki Ismail secara brutal. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Rika adalah pelaku penembak kepala Ismail beberapa bulan lalu yang membuat Ismail koma dan lupa ingatan. Meski Rika sosok perempuan, namun kemampuan bertarungnya cukup lumayan merepotkan. Tapi jika dibandingkan dengan Ismail, kapasitas kekuatannya jelas berbeda. Ismail merasa dilema, sebenarnya dia tidak ingin melawan perempuan, apalagi sampai membunuhnya. Namun Rika masih tetap saja memaksakan diri. Dia mengeluarkan pistol dan mengancam akan menembak Ismail. Namun sebenarnya bidikannya tidak diarahkan mengenainya. Ismail yang panik secara refleks melempar pisau, sehingga mengenai perut Rika yang seketika itu langsung membuatnya tewas. Salah satu anak buah Lee datang menemui Aileen hendak akan mengeksekusinya. Lalu Aileen memberontak dan merebut senjata darinya lewat bantuan dari anak kecil itu. Aileen mampu menggunakan senjatanya dengan cukup baik dan Aileen yang saat itu posisinya tengah terpojok terselamatkan berkat kedatangan Ismail. Sempat terjadi kesalahpahaman. Aileen mengira Ismail adalah salah satu komplotannya Lee. Di sini Ismail menjelaskan dengan tenang tentang kebenarannya dan memeluk Aileen dengan penuh kasih sayang sehingga Aileen merasa aman dan nyaman. Namun tak lama dari itu Lee menunjukkan batang hidungnya dan kemudian Ismail melakoni duel terakhirnya bersama Lee, sang master atau bisa dibilang gurunya sendiri.
Lee sadar betul jika bertarung secara terbuka maka dia akan kalah karena fisik Lee yang takkan seprima waktu muda. Ia kemudian menggunakan taktik bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Namun ketangkasan seorang Ismail sangatlah hebat dan Lee harus tewas tertusuk oleh ranting pohon yang tumbang. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Aileen dan Ismail telah berada di rumah sakit Jakarta. Ismail baru saja menyelesaikan operasi pengangkatan peluru dari dalam kepalanya. Ismail tak sadarkan diri dan mengalami koma untuk kedua kalinya. Namun berkat kasih sayang serta doa tulus dari Aileen, kesadaran Ismail kembali pulih.